Saudara, meski Jokowi sudah 2 kali diperiksa Polda Metro Jaya, bahkan penyidik juga sudah menyita ijazah SMA dan S1 Jokowi. Pihak Roy Suryo CS masih kukuh meragukan hal tersebut. Karenanya relawan Jokowi menyebut upaya Roy CS adalah balas dendam politik yang disokong oleh tokoh besar. Sejauh mana kebenarannya dan siapa tokoh yang dimaksud, kita bahas sore hari ini bersama terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Rismon Sianipar, melalui sambungan Zoom. Bang Rismon, selamat sore. Dan ada juga pelapor Roy Suryo CS dari Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat sore, Mas Ade. Selamat sore, Mbak Audrey. Sore, ya. Mbak. Saya mau ke Mas Ade dulu. Mas Ade, dalam konferensi pers Anda di Polda kemarin bersama Bang Silvester usai diperiksa penyidikan, ini Bang Silvester bilang nih, ada 3 cluenya. Yang pertama, dendam politik Pilpres 2024. Berikutnya ada kemudian tokoh besar politik di balik ini. Dan yang terakhir adalah mau adu domba pemerintahan saat ini alias Prabowo Gibran saat ini pemerintahannya. Jadi sebenarnya ini mengarah ke siapa sih yang dimaksud? Ya, jadi gini Mbak Audrey, kalau kita berbicara isu-isu yang dikelola, jadi kalau saya melihat ya, ini pengelolaan isu yang ada saat ini. Artinya kalau dia berjalan sendiri nggak sampai segininya sebenarnya sih. Kita juga secara nalar berpikir bahwa ada yang memanfaatkan isu-isu tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bergabungnya kelompok-kelompok ini menjadi satu. Itu yang pertama. Kita melihat dari segitu. Terus kemudian isu-isu ini dikemas benar. Dikemas betul menjadi sesuatu yang saya rasa bahwa ini tidak masuk akal. Dikemas artinya berarti ada kesengajaan. Kesengajaan, ada upaya-upaya kesengajaan yang saya sendiri, nalar saya itu tidak bisa menerima. Kenapa? Karena gini, kalau terkait ijazah dan ataupun skripsi itu sangat mudah membuktikannya, Baudri. Ya, gampang banget. Jadi di UGM itu ada Badan Tata Kelola Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, di situ UGM itu memiliki itu. Jadi kalau kita orang-orang kelompok mereka ini tidak percaya, kan bisa ngecek ke sana. Ngecek ada apa enggak, terus kemudian dibarengin dengan keterangan-keterangan UGM. Saat ini di Jogja, ini lagi pemeriksaan nih Mbak. Saya barusan tadi dapat komunikasi dari beberapa penyidik di sana. Ini lagi maraton memeriksa pihak UGM itu. Jadi artinya tentu bagian Badan Tata Kelola Akademik dan Kemahasiswaan itu juga ikut diperiksa itu. Nah, itu mudahnya di situ tuh. Nah, tapi kenapa dikemas? Gitu. Kenapa dikemas? Apakah ada unsur kesengajaan dan tadi ada tokoh besar di baliknya? Siapa akan ikut masuk bermain? Nah, kalau gitu apakah benar pernyataan tersebut, Bang Rismon? Nanti usai jeda ya, Bang Rismon akan menjawab, tetap bersama kami. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Bang Rismon, Mas Ade dan kawan-kawan ini menduga bahwa ada tokoh besar di balik isu ijazah Jokowi ini. Siapa sebenarnya tokoh besar? Apakah benar hal tersebut? Cemananya Bung Ade dan Pak Jokowi ini manalah ada. Ya, kalau ada tokoh besar berarti saya ada yang ngerancang katanya, Bang. Menerima dana dong. Ya, Rp1 pun saya tidak menerima apapun, kan bisa dicek PPATK atau BIN atau Badan Intelijen yang lain, itu hal yang gampang. Saya penulis, programmer, penulis buku di Amazon, ratusan buku, nggak ada. Saya memang hidup dari royalti. Tetapi kalau dituduh seperti itu silakan aja diperiksa. Kalau saya sendiri sih nggak ada kaitannya dengan ormas atau organisasi politik atau apapun atau tokoh politik apapun. Ini memang independen tanpa bias. Jadi artinya tudingan ijazah Pak Jokowi yang Anda layangkan bersama kawan-kawan ini adalah murni karena keresahan, bukan ada yang menggerakkan? Iya, memang independen, dan nanti pada saat pemeriksaan panggilan akan saya jelaskan semua secara teknis apa yang saya kaji secara ilmiah, dan itu sudah saya presentasikan pada saat gelar perkara khusus. Sayangnya pihak UGM tidak datang hadir di pertemuan itu untuk mendengarkan kami. Kan gitu, Mbak. Jadi ini murni ilmiah. Bang, tapi ini yang dipertanyakan juga adalah bahwa Anda pergi ke desa KKN Jokowi, kemudian juga menemui dosen Pak Kasmujo. Apakah benar ini menggerakkan sendiri dana-dananya nih? Loh, saya kan menerima royalti dari buku-buku saya, Mbak. Jadi Rp1 pun tidak ada pendanaan dari tokoh politik atau agenda politik apapun. Ya saya ke Kotoyan, ya saya naik mobil sendiri, nyetir sendiri bersama istri.
menginvestigasi sendiri dan kami temukan bahwa tidak ada dokumen apapun yang membuktikan Pak Jokowi KKN di Ketoyan, dan bahkan kami tanyakan ke kepala dusun 1 dan 2 di sana, mereka takut justru bangga bahwa pernah ada masuk Bang Rismon KKN kenapa di enggak sana. nanyain ke itu aja Bang Yang Rismon? menjadi presiden. Ke Badan Tata Kelola Akademik Kemahasiswaan UGM, tanyain di sana aja, kan di sana jelas tuh tersimpan database. Kan mahasiswa UGM pasti tahu lah bahwa ada sistem tata kelola kemahasiswaan UGM kan, tata kelola akademik itu. Nah di situ kan jelas sebenarnya. Terus kemarin saya dapat kabar Bang Rismon ke sana cari sangkatan yang 85 juga, ya kan? Nah, terus terputus tuh pertanyaannya. Bang Rismon saya dengar kabar mendapatkan juga yang tidak ada tanda tangannya loh, ya. Kemarin ada skripsi juga yang ditemukan gitu loh. Jadi jangan sepotong-sepotong lah. Itu Ini kan buntu terus nih Bang Rismon nih, buntu nih. Iya kan? Nah, terus Desa Ketoyan kemarin udah dijawab juga. Kan ada. Oke, kita coba dengarkan gitu dulu loh. jawabannya Bang Rismon. Gimana Bang? Iya, kami kan kemarin mendapati bahwa perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu sedang direnovasi ternyata. Jadi Fakultas Kehutanan UGM itu sedang direnovasi. Oleh karena itu kami bergeser ke fakultas terdekat, yaitu Fisipol dan Fakultas Hukum. Nah, apa yang dinyatakan Bung Ade itu dinyatakan bahwa tahun 84 itu skripsinya itu memang masih dalam revisi. Itu kata petugasnya, yang tidak ada tanda tangan tanda tangan ketua penguji maupun anggota dewan penguji. Jadi berarti ada kan Bang Rismon, ada juga yang tidak ada dosen pengujinya kan gitu loh. Bung Ade, itu belum final, itu belum dalam bentuk skripsi, itu masih manuskrip. Itu pun tahun 82 dan 84 yang kami dapati, dan manuskrip yang tidak ada tanda tangan itu masih direvisi, belum dalam bentuk skripsi gitu loh Bung Ade. Iya, tapi kan sudah dijawab sama wakil rektornya Abang. Abang ini, nih saya bilangin Bang ya, saya ambilkan ilustrasi Bang ya. Bang Rismon ini ya adalah cucu. Nah, ada 2 cucu nih. Ya, kan Bang Rismon selalu bilang asli loh UGM. Nah, ini ada 2 cucu nih berantem nih. Satu neneknya itu adalah UGM, melahirkan anak namanya fakultas apa di UGM Bang Rismon? Bang Rismon fakultas apa? Fakultasnya Bang Rismon, Fakultas Jadi Kehutanan. Jadi apa Mas Ade? Nah, bahwa saya mau menyampaikan di sini ini ada anak nakal yang lahir satu ibu, sama-sama anak UGM, meributkan kakaknya, tantenya yang di sebelah, karena sama-sama ini cuman beda fakultas saja, sama-sama UGM. Satu kehutanan, Bapak Joko Widodo, dan Bang Rismon mungkin universitas apa di situ, fakultas apa Bang Rismon, saya nggak terlalu tahu. Gitu loh. Nah, ini dia meributkan sama-sama anak UGM, jadi bingung kita bahwa sebenarnya kalau kita mau melihat secara adil ya, nanya aja ke UGM-nya. Karena tidak ada konfirmasi yang paling valid selain UGM. Karena ahli juga Mbak, bentar dikit lagi, bahwa ahli juga itu nanti nanyanya ke sana setelah di pengadilan nanti gitu loh. Acuannya di situ. Bentar Mas Ade, kita balik lagi ke tema yang hari ini adalah bahwa berdasarkan pernyataannya Bang Sylvester kemarin ini bersama Anda juga, bahwa katanya ada tokoh politik yang ingin menggoyang pemerintahan untuk kemudian menempatkan anaknya siapa yang paling diuntungkan. Nah ini kalau ini kita tidak bisa langsung menuduh ya. Dan mungkin di sini dugaan-dugaan saja. Dugaannya siapa? Langsung mengarahnya ke siapa? Anaknya ini siapa? Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana. Tetapi dengan tampilan saya, mungkin teman-teman Kompas TV dan teman-teman pemeriksa dari Kompas ya seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Berarti antara clue-nya ini adalah biru. Saya sekarang tampilannya seperti ini. Saya coba lempar ya kalau gitu ke Bang Rismon. Bang Rismon ini katanya ada dikasih kisi-kisi, ada clue-cluenya. Nah sebenarnya apakah benar tudingan-tudingan bahwa ada tokoh politik ini ada yang ingin menggoyang pemerintah untuk kemudian ini menempatkan anaknya? Itu Bung Ade itu kan cuma narasi liar dan tidak berdasar ya. Ya, saya bergerak independen, tidak ada
yang menyuruh-nyuruh saya harus ke Ketoyan, harus ke KPUD Solo, harus ke perpustakaan UGM, harus ke Humas Polda, itu semua biaya sendiri saya. Iya, tapi Saya tidak bisa disuruh Bang bertanggung jawab Rismon, untuk diri cuman saya sendiri. disuruh terus Membiayai lanjutkan perjalanan perjuangan, tersebut. kan begitu. Ini masalahnya dugaannya ini ada bukti nggak? Ya, maksudnya mungkin tidak disuruh, Mbak. Oke. Artinya disuruh-suruh diperintahkan itu nggak mungkin. Tetapi kalau diberikan semangat, ayo dong, terus dong. Nah, itu pasti saya rasa itu sering terdengar di telinga Bang Rismon ketika dia berkumpul dengan kelompok-kelompok yang lain. Ayo dong, terus pasti gitu. Sementara Oke. database yang dipegang kan zong. Oke. Kalau saya bilang memaksakan penelitian yang Baik. minus. Oke, kalau Menurut saya. bicara dulu. Minor, Bang. gimana minor. Bang Rismon? Gantian bicara dulu dong, ini Bung Adi menguasai banget ya. Pada Oke, silakan Apa, Bang Bang Rismon, silakan Bang Rismon. ketika saya mewawancarai Profesor Sofyan Effendi juga tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang mengatur pertemuan tersebut. Itu murni memang dari aktivis Stella Gama menghubungi saya, dan itu pun sudah tertunda 2 hari yang seharusnya diatur hari Senin, jadi kami hari Rabu. Jadi memang tidak ada, dan bahkan saya melaporkan Pak Joko Widodo ya 2 laporan itu ke Polda DIY, itu tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membiayain, dan tidak ada yang Bang Rismon. strukturisasi dan ya. Oke, tapi kalau misalnya nih pada saat Anda kemudian melanjutkan, memang saat ini masih berproses ya, tapi dengan Anda mempertanyakan ijazah ini, kemudian apakah kemudian ketika Anda nanti misalnya ada di proses hukum selanjutnya, apakah Anda sudah siap atau merugikan Anda, atau Anda memang sudah siap dengan konsekuensinya? Ya sangat siap, Mbak. Kalau nggak siap ya tidur aja di rumah, kan begitu. Saya kan sedang mengeksersis ya hak konstitusional rakyat untuk mengetahui ijazah yang pernah dipakai Bukan rakyat, Joko Bang. Widodo Rakyat yang mana? Bentar, Mas Adi. tahun 2014 dan 2019. Karena kami dapati bahwa pada saat di KPUD Solo ya tidak ada berkas verifikasi ijazah Pak Jokowi tahun 2005, dan itu dinyatakan langsung oleh Ketua KPUD sekarang. Oleh karena itu maksud kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi, tetapi kami mengeksersis hak rakyat untuk mengetahui ijazah tersebut. Gitu loh. Kalau gitu Bang Untuk Rismon, perbaikan KPU ke depan sehingga tidak menyisakan ruang gelap untuk calon-calon pemimpin masa depan, begitu, Mbak. oke, jadi ini murni ya begitu ya maksud Anda ya begitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Iya, Rismon. Mbak. Kemudian juga Mas Ade terima kasih ya. Nanti Makasih. kapan-kapan kita berbincang lagi ya. Siap. Saya senang sama Bang Rismon ini. Oke, selamat sore semuanya. Oke.